Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung di setiap Rabu pagi ini. Pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Banjarmasin, dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon seluler biasa di 0218236543. Dan kami berdoa semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 3 September 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama Roja TV, Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia,
kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, bab yang ke-52, babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak diucapkan assalamu ala Allah. Tidak diucapkan assalamu ala Allah. Dan maksud dari bab ini adalah yaitu bayanun nahi an qawli assalam ala Allah listighna'illahi an du'a'il makhluqina lah. Penjelasan tentang larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan doa dari para makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu para makhluknya mendoakannya. Karena yang dimaksud dengan assalamu ala Allah artinya semoga keselamatan atas Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan doa dari para makhluknya atau tidak memerlukan para makhluknya mendoakannya. Gitu ya. Kemudian bab ini hubungannya dengan tauhid adalah ketika seorang mengucapkan kepada orang lain assalamualaikum, berarti dia sedang meminta keselamatan untuk orang lain tersebut dari keburukan, dari bahaya. Maka ini tidak boleh diucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamu ala Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala kemudaratan. Bahkan yang seharusnya dilakukan adalah berdoa kepada Allah, bukan mendoakan Allah. Berdoa kepada Allah untuk meminta keselamatan, bukan mendoakan Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat keselamatan. Itu yang semestinya seharusnya dilakukan. Meminta kepada Allah keselamatan, bukan mendoakan agar Allah selamat. Nah, jadi bab ini maksudnya adalah kewajiban mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hajat, keperluan, kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Al-Ghani. Namanya adalah Al-Ghani, yaitu Maha Kaya. Allah tidak memerlukan siapapun dan apapun. Dan salah satu sifat Allah adalah Al-Kamal. Sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan bab. Penulis berkata, fi sahihi Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Di dalam as-sahih, sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kita jika bersama Rasulullah SAW di dalam sholat, maka kita mengucapkan assalamu ala Allah atas hamba-hamba, dari hamba-hambanya. Assalamu ala Allah min ibadih. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Dan keselamatan atas fulan dan fulan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mendoakan keselamatan untuk Allah. Kenapa? Fa innallaha huwassalam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam, yang memberi keselamatan. Taib.
Penulis berkata, "Wa hadzal hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Min hadis Syaqiq bin Salamah. Dari hadis Syaqiq bin Salamah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna assalamu ala Allah qibala ibadihi assalamu ala fulan wa fulan." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami jika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maka kami mengucapkan ucapan assalamu ala Allah qibala ibadihi. Semoga keselamatan atas Allah qibala ibadihi, dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan atas fulan dan fulan. Al-hadith. Wa fi akhirih dzikru tasyahud al-akhir. Dan di dalam akhirnya disebutkan penyebutan tasyahud al-akhir. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, min haditsil Aswad ibn Yazid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa dzakara fil hadithi sababan nahyi an dzalika biqaulih fa inna Allah wassalam wa minhu salam. Di dalam hadis Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan wa dzukira fil hadis, dan disebutkan di dalam hadis sababun nahi, yaitu sebab larangan mengapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah dengan ucapan fa innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah yang memberi keselamatan. Wa minhu salam. Dan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Naam. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min as-salati al-maktubati yastaghfiru thalathan. Dan adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai dari salat wajib, maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan beliau juga mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah beristighfar 3 kali beliau mengucapkan doa itu. Wa fil hadithi inna hadza huwa tahiyatu ahlil jannah li rabbihim tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam hadis sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang dari Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim, bahwa ini adalah ucapan penghormatan penghuni surga untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tanzili ma yadullu ala anna ar-rabb tabaraka wa taala yusallimu alaihim fil jannah kama qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Dan di dalam hadis bahwa dan di dalam Al-Qur'an hal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam atas penghuni surga di dalam surga sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, keselamatan atas kalian. Itu adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb dan Ar-Rahim. Naam. Kemudian wa ma'na qawlihi innallaha huwas salam, dan makna ucapannya sesungguhnya adalah Allah adalah as-salam. Annallaha salimun min kulli nas. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selamat dari setiap kekurangan. Wa min kulli tamtsil, dan suci dari setiap permisalan. Fa huwal mausufu bi kulli kamal. Maka Allah Subhanahu wa taala yang diberi sifat dengan setiap sifat kesempurnaan. Al-munazzah an kulli aib wa naqs. Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan munazzah, tersucikan dari setiap aib dan setiap kekurangan. Dari setiap aib dan setiap kekurangan. Baik. Itu makna daripada innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah keselamatan. Artinya Allah selamat dari setiap kekurangan. Allah suci dari setiap aib dan kekurangan. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim fi Bada'i'il Fawaid, as-salamu ismu masdar. Al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Bada'i'il Fawaid,
Assalam adalah nama predikat. Wa huwa min alfadhid du'a. Dan assalam termasuk daripada lafaz-lafaz menunjukkan kepada doa. Yatadhammanu al-insya'a wal ikhbar. Mengandung al-insya' wal ikhbar. Mengandung kabar dan juga mengandung kabar, ya. Fajihatul khabariyah fihi la tanaqud al-jihah al-insya'iyah. Maka sisi kabar di dalamnya tidak bertentangan dengan sisi pemberitahuan ataupun pembuatan. Wa huwa ma'na salam al-matlub 'inda tahiyyah wa fihi qawlani masyhuran. Dan ia maksud daripada salam yang diinginkan ketika mengucapkan penghormatan. Dan di dalam assalam ada dua pendapat yang masyhur. Al-awwal anna as-salama huna huwa Allah. Wa ma'na al-kalam nazalat barakatuhu alaikum wa nahwu dzalik. Ikhtira fi hadzal ma'na min asma'ihi 'azza wa jalla ismu salam duna ghairihi min asma'. Ada pendapat yang pertama, assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna perkataan nazalat barakatuhu alaikum, turun berkahnya atas kalian dan yang semisalnya. Maka dipilihlah di dalam makna ini dari nama-nama Allah Azza wa Jal nama Assalam. Selain nama-nama lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua, bahwa Assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani anna as-salam masdar bi ma'na as-salamah. Pendapat yang kedua, assalam adalah maknanya predikat yang artinya adalah keselamatan. Kalau tadi assalam adalah maha selamat. Maha selamat. Karena dia nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, assalam adalah keselamatan. Wa huwal matlubul mad'u bihi 'inda tahiyyah. Dan dialah yang diinginkan, yang berdoa ketika kita ucapkan salam. Yaitu ketika kita mengucapkan assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan saat mengucapkan salam, nah kita mengatakan itu adalah keselamatan. Wa min hujjati ashabi hadzal qaul annahu ya'ti munakkaran. Dan termasuk alasan dari pendapat yang kedua ini adalah bahwa dia datang dalam keadaan munakkar, yaitu dalam keadaan nakirah, tidak ditentukan siapa dan apanya. Fayaqulul musallim salamun alaikum. Walau kana isman min asma'illah lam yusta'mal kadzalik. Maka orang yang mengucapkan salam mengucapkan salamun alaikum. Kalau seandainya itulah nama dari nama-nama Allah, maka tidak akan dipakai demikian. Wa min hujjatihim annahu laysa al-maqsudu min as-salam hadzal ma'na wa innamal maqsudu minhu idzan bis salamati khabaran wa du'an. Dan termasuk alasan mereka bahwa as-salam adalah bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimaksud adalah izin untuk memberikan keselamatan, baik itu sebagai kabar atau sebagai doa, ya, sebagai kabar atau sebagai doa. Jadi kalau saya mengucapkan kepada antum assalamualaikum, saya sedang memberikan kabar bahwa engkau mendapatkan keselamatan, atau saya sedang mendoakan engkau kepada Allah agar engkau mendapatkan keselamatan. Nah, ini pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama, assalam adalah nama Allah. Pendapat yang kedua, assalam adalah masdar, predikat, yaitu sesuatu yang diinginkan saat seorang mengucapkan assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian. Baik itu sebagai bentuknya sebagai kabar atau bentuknya sebagai doa. Kabar itu bagaimana? Keselamatan atas kalian. Itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Atau doa, semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah wa fasl khitab an yuqal al-haqq fi majmu'il qawlain. Dan pendapat berkata al-'allamah Imam al-Qayyim rahimahullah bahwa pendapat yang dikuatkan adalah pendapat yang mengumpulkan dua pendapat ini. Fa kullu minhuma ba'dul haqq was-shawabu fi majmu'ihima. Sebagian dari mereka berdua adalah memiliki sebagian kebenaran, dan pendapat yang benar adalah mengumpulkan keduanya. Wa inna ma yatabayyanu dzalika biqa'idah.
Dan ini jelas dengan sebuah kaidah. Wahia anna haqqa man da'allaha bi asma'ihil husna an yas'ala fi kulli madlub. Wa yatawassal bil ismi al-muqtada li dhalikal madlub. Al-munasib li husulihi hatta in ad-da'iya mutasyaffi'un ila Allah Ta'ala mutawassilun bihi ilaih. Yang artinya, dan ini jelas dengan sebuah kaidah, yaitu bahwa hak seorang yang berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, hendaklah dia meminta di dalam setiap permintaannya dan bertawasul dengan nama-nama yang mengkonsekuensikan atas permintaannya tersebut, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga seorang yang berdoa, dia meminta rekomendasi dari Allah dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa idza qala rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apabila ada orang mengucapkan, wahai Rabbku, ampunilah aku, berikanlah taubat atasku, sesungguhnya engkau adalah penerima taubat dan sesungguhnya engkau adalah pemberi ampunan. Maka dalam hal ini, orang ini telah meminta dua perkara. Ya, sa'alahu amrain wa tawassala ilaihi bismain min asma'ihi muqtadiyaini li husul matlubi. Dan dia bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama, dengan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengkonsekuensikan didapatkannya apa yang diinginkan. Yang mengkonsekuensikan didapatkannya apa yang dia inginkan. Al-Ghafur Ar-Rahim. Berarti dia ingin dapat maghfirah, Ar-Rahim dia ingin dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qad sa'alahu ma yad'u bih. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk Abu Bakar as-Siddiq. Waktu itu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW doa agar beliau bisa berdoa dengannya. Maka Abu Bakar as-Siddiq berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qul," ucapkanlah wahai Abu Bakar as-Siddiq, "Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsiran." Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat besar, yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah untukku ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi ampunan dan pemberi kasih sayang. Fal maqamu lamma kana maqamu talab, lamma kana maqama talabis salamah allati hiya ahamu 'inda ar-rajul ata fi talabiha bi sighati ismin min asma'illahi ta'ala wa huwa as-salam alladhi la tutlabu minhu as-salamah fa tadammana lafdhu as-salam ma'nain ahaduhuma dhikra Allah wa tsani talaba as-salamah wa huwa maqsudul muslim. Yang artinya, maka setiap keadaan, ketika keadaan itu adalah meminta keselamatan, yang itu adalah hal yang paling penting bagi seorang manusia, maka kemudian ia menyebutkan di dalam permintaannya tersebut dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahwa salam, yaitu dengan nama Allah as-salam, alladzi tutlabu minhu as-salama, yang mana dari nama as-salam tersebutlah diminta keselamatan. Maka berarti lafadz as-salam ini mengandung dua makna. Pertama, berzikir kepada Allah. Yang kedua, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diinginkan dari seorang muslim. Faqad tadammana salamun alaikum isman min asma'illah wa talabus salamati minhu. Maka kalau ada orang mengucapkan assalamu alaikum, ini berarti dia mengucapkan zikir dengan menyebut nama Allah. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan. Fata'ammal hadhil faedah. Maka perhatikanlah
faedah ini. Wa haqiqatuhu al-bara'atu wal khalas wan najatu minasyarri wal 'uyub. Dan hakikatnya adalah keselamatan, keterlepasan, keselamatan dari keburukan dan aib. Wa ala hadzal ma'na taduru tasarifuh wa min dzalika qauluhum sallamakallah. Dan atas makna inilah berputar apa yang diinginkan, yaitu seperti ucapan seseorang, semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Berarti dia sudah menyebutkan zikir as-salam, nama Allah, kemudian meminta kepada Allah keselamatan. Wa minhu du'aul mu'minin 'ala sirat. Rabbi salim salim. Termasuk di dalamnya adalah ucapan orang beriman di atas sirat. Wahai Rabbku, selamatkanlah, selamatkanlah. Yaitu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman maksudnya. Ya Rabbku, selamatkanlah, selamatkanlah. Wa minhu sallama syai'a li fulan au khallasa lahu wahdah. Dan di antaranya juga ucapan semoga keselamatan sesuatu atas si fulan, untuk si fulan, atau keselamatan untuknya semata. Qala ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 29, Allah membuat perumpamaan, permisalan seorang laki-laki yang dimiliki oleh berbagai macam manusia. Ya, budak yang dimiliki oleh berbagai macam manusia. Dan seorang budak yang hanya dimiliki oleh satu tuan. Ay khalisan lahu, yaitu murni hanya untuk satu tuan saja. Wahdahu la yamliku ma'ahu ghairuh. Tidak ada yang memiliki bersamanya selainnya. Wa minhu silm diddul harb. Dan di antara kata as-salam juga adalah kata as-silm, kebalikan daripada al-harb, perperangan. Perdamaian kebalikannya peperangan. Lianna kulla wahidin minal mutaharibain yukhallisu wa yusallimu min adzal akhar. Yakhlusu wa yaslamu min adzal akhar. Karena setiap orang yang sedang dari dua orang yang berperang, maka dia berusaha selamat, berusaha terlepas dari gangguan orang lain. Walihada bunya fihi 'alal mufa'alah. Oleh sebab itulah dibangun di atasnya, di dalamnya atas mufa'alah. Faqila al-musalamah mithlul musyarakah. Ada yang mengatakan musalamah itu seperti musyarakah. Wa minhu al-qalbus salim wa huwa an-naqi min ad-daghal wal 'aib. Termasuk dari kata salamah adalah qalbu yang salim, yaitu yang bersih dari hasad dan dari aib. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah alladzi qad sallama lillahi wahdah fa khalasa min daghli syirik wa ghillihi. Yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, maka dia akan terlepas dari keburukan, kesyirikan dan pelakunya. Wa daghli dzunub wal mukhalafat, dan terlepas dari dosa-dosa dan penyimpangan-penyimpangan. Wa huwa mustaqimun ala sidqi hubbih, maka dia lurus di atas kecintaannya. Wa husni muamalati, dan baiknya muamalahnya. Wa hadha huwa alladhi dhamina lahu an-najat min adzabillah wal fauz bi karamatihi. Inilah yang akan menjamin keselamatannya dari siksa Allah dan kesempurnaan dari kemenangan dengan wal fauz bi karamatihi, dan kemenangan dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi makna dari hadis tadi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila salat mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Maka Nabi Muhammad SAW melarang akan hal tersebut, dan beliau menjelaskan bahwa itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah As-Salam. Nama Allah adalah As-Salam. Wa minhus salam, dan hanya dari Allah keselamatan. Maka tidak layak seorang muslim mendoakan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaknya seorang muslim meminta keselamatan dari Allah
karena Allah lah yang memberikan keselamatan. Yang jelas hadis ini di dalamnya larangan untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Ya. Adapun penjelasan tambahan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim tadi tentang assalam, makna assalam, ya sebagaimana sudah kita pelajari tadi. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjut kepada bab yang selanjutnya, bab yang ke-53, babun qaulu Allahumma gfirli in syi'ta. Bab tentang ucapan, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, atau sebelum itu saya akan sebutkan dulu yang dimaksud dengan bab ini adalah penjelasan hukum mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika engkau menghendakinya. Maka ini ucapan tidak diperbolehkan. Ya, ucapan ini tidak diperbolehkan. Ucapan ini menunjukkan kepada tidak mempunyai harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala terpaksa melakukan sesuatu. Nah, ini semua adalah bertentangan dengan tauhid. Ini semua adalah bertentangan dengan tauhid. Ya, jadi sekali lagi ketika orang mengucapkan Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki, maka ini diharamkan. Kenapa? Karena menunjukkan kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menunjukkan kepada bahwa Allah terpaksa melakukan sesuatu, dan ini adalah bertentangan dengan tauhid. Baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, qauluhu babu qaulillah babu qauli Allah maghfirli in syi'ta, yakni anna dzalika la yajuz bi wurudin nahi anhu fi hadzal hadits, fi haditsil bab. Ucapan penulis bab tentang ucapan Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Maknanya adalah bahwa hal ini tidak boleh. Ucapan ini tidak boleh. Ya Allah ampuni aku jika engkau menghendakinya. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena terdapat larangan di dalam hadis ini. Qauluhu fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, la yaqul ahadukum Allah maghfirli in syi'ta, Allah marhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alah, fa inna Allah la mukriha lahu. Di dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Allah maghfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Allah maghfirli in syi'ta. Kemudian Allah marhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Ampuni aku, rahmati aku jika engkau menghendaki. Nah, ini enggak boleh ucapan, ada kata-kata jika engkau menghendaki, ini enggak boleh. Liya'zimil mas'alah, hendaklah dia perkuat saat meminta. Fa innallaha la mukriha lahu. Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Bi khilafil 'abd, beda dengan seorang hamba. Fa inna qad yu'ta as-sa'ilu yu'ti as-sa'ila yu'ta as-sa'ilu mas'alatah li hajatihi ilaih. Sesungguhnya seorang yang meminta-minta akan diberikan permintaannya karena hajatnya kepadanya, aw li khaufihi aw raja'i, atau karena rasa takut kepada orang tersebut, atau karena rasa harap terhadap orang tersebut. Fa yu'tihi mas'alatahu wa huwa karih. Orang ini memberi permintaan orang lain dalam keadaan dia membenci pemberian tersebut. Falla'iq bis-sahil lil makhluq an yu'alliqa husul hajatihi ala masyiatil mas'ul. Maka yang cocok bagi orang yang meminta kepada makhluk adalah dia menggantungkan hajatnya sesuai dengan kehendak yang ditanya, yang dimintai. Maka fata an yu'tiyahu wa huwa karih. Karena khawatir ia memberinya dalam keadaan membencinya. Bi khilafi rabbil alamin.
Beda dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Fa innahu ta'ala la yaliqu bihi dzalik likamali ghinahu an jami' makhluq an jami' khalqih. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan kekayaan Allah dari seluruh makhluk-makhluknya. Allah tidak memerlukan makhluk-makhluknya. Wa kamali wujudihi wa karamih, dan kesempurnaan keberadaan Allah dan kemuliaannya. Wa kulluhum faqirun ilaihi, dan seluruhnya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhtajun la yastaghni an rabbihi tarfat ain wa ata'uhu kalam. Dan seluruhnya fakir terhadap Allah, berhajat, tidak bisa tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Dan pemberian Allah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah hanya dengan mengucapkan ya, kun, maka jadilah pemberian tersebut. Nah, wa fil hadithi yaminullah mal'a la yaghidhuha nafaqah. Dan di dalam hadis yaminullah mal'a, tangan kanan Allah penuh, la yaghidhuha nafaqah, tidak ada yang mencukupinya dari sedekah. Sahalun al-laili wan nahar. Allah Maha pemurah siang hari dan malam hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqis sama ma unfiqa mundu khalqis samawati wal ard. Apa pendapat kalian? Apa yang sudah disedekahkan dari mulai penciptaan langit dan bumi? Fa innahum lam yaghdu ma fi yaminihi wa fi yadihi al-ukhra al-qista yakhfidhu wa yarfa'u. Maka apa yang ada di tangan-tangannya tidak habis. Dan apa yang ada di tangan kirinya, tangan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan. Allah mengangkatnya, Allah merendahkan. Yu'ti ta'ala al-hikmah wa yamna al-hikmah wa huwa al-hakimul khabir. Allah memberi karena ada hikmah. Allah menahan pemberian karena ada hikmah. Dan Allah adalah al-hakim al-khabir, maha bijaksana dan maha memberitahu. Falla'iqu biman sa'ala Allah. Maka yang pantas bagi siapa yang memohon kepada Allah an ya'zimal mas'alah. Kalau begitu hendaklah dia saat berdoa dia kuatkan permintaan tanpa ada kata-kata insyaallah. Ya, fa innahu la yu'ti 'abdan syai'an an karahah wala an 'idhami mas'alah. Allah tidaklah memberi kepada seorang hambanya sesuatu karena paksaan atau karena beratnya permintaannya. Waqad qala ba'du syu'ara fi man yamdahuhu, dan sebagian ahli syair berkata bagi orang yang dia puji, wa ya'dhamu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa yasghuru fi 'aini al-'idhami al-'adha'im. Dan besar di mata orang kecil, orang rendahan yang kecilnya, dan kecil di mata orang yang besar kebesarannya. Artinya misalkan ini ada HP, di mata orang miskin ini HP adalah besar, mahal misalkan. Sedangkan di mata orang yang kaya maka HP ini adalah biasa saja. Itu maksudnya. Wa hadza binisbati ila ma fi nufusi arbabid dunya. Dan ini dinisbatkan kepada apa yang ada di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang tergila-gila dengan dunia. Wa illa fa innal 'abda yu'ti taratan wa yamna'u taratan. Tetapi kadang-kadang seorang hamba dia kadang memberi, kadang melarang. Wa yu'ti kurhan wal bukhlu 'alaihi aghlab. Dan kadang dia memberi dalam keadaan dia membencinya, tapi dikasih juga karena nggak nyaman. Dan kebakhilan atas manusia adalah sifat yang paling banyak pada diri manusia. Wa bin nisbati ila hali hadhihi falaysa atahu 'azim. Adapun dinisbatkan kepada keadaannya ini, maka pemberiannya bukanlah perkara yang besar. Wa amma ma yu'tihi Allah taala ibadahu fa huwa da'im mustamir. Adapun apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka itu adalah sesuatu yang terus-menerus. Yajudu bin nawafil qabla su'al, bin nawal qabla su'al. Allah maha dermawan dengan pemberian sebelum diminta. Wa amma ma yu'tihi Allah ta'ala ibadahu wa min hini wada'atin nadhafa nutfah fil rahim fa na'amahu 'ala al-janin fi batni ummihi ad-darrah yurabbihi ahsana tarbiyah. Dari mulai si janin di dalam perut, di dalam rahim,
Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada janin yang masih di dalam perut ibunya. Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dengan sebaik-baik pemeliharaan. فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده. Apabila sudah dilahirkan oleh sang ibu, maka keluarganya akan kasih terhadapnya dan memeliharanya dengan nikmat-nikmatnya sampai dewasa. Yataqallabu fi ni'amillah muddat hayatih. Dia hidup dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupannya. Fa in kanat hayatuhal iman wa taqwa izdadat ni'amullah alaihi idza tawaffahu adhaf ma kana alaihi fid dunya minan ni'am allati la yaqdiru qadarha illa Allah mimma addahu Allah taala ibadil mu'minin muttaqin. Dan apabila kehidupannya penuh dengan keimanan, ketakwaan, maka bertambah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala wafatkan atasnya, maka berlipat-lipat apa yang dia lakukan di dunia dari nikmat yang tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah menyediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, wa kullu ma yanaluhu al-'abdu fid dunya minan ni'am wa in kana ba'daha 'ala yadi makhluq fa huwa bi idznillah wa iradatihi wa ihsanihi ila 'abdihi. Setiap apa yang didapatkan oleh seorang hamba dari dunia, dari nikmat-nikmat dunia, meskipun sebagiannya didapat dari tangan makhluk, maka itu adalah dengan izin Allah dan kehendak Allah, dengan perbuatan baik dari Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala huwal mahmud 'ala ni'am kulliha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang terpuji atas seluruh nikmat. Fahuwa alladzi sya'aha wa qaddaraha. Dialah Allah yang menghendakinya dan menetapkannya, wa ajraha ka an karamihi wa fadlih. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah akan jadikan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan, kehormatan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Falahun ni'matu wa lahul fadl. Maka bagi Allah adalah nikmat dan bagi Allah adalah karunia. Walahus sana'ul hasan, dan hanya bagi Allah pujian yang baik. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumudz dzurr fa idza taj'alun. Dan apa saja yang menimpamu dari nikmat maka itu dari Allah, dan jika menimpamu keburukan maka ilaihi taj'arun, hanya kepadanya kalian memohon pertolongan. Waqad yamna'u subhanahu 'abdahu idza sa'alahu al-hikmah wa 'alima bima yasluh 'abdahu min al-'ata' wal mana'. Waqad yu'akhkharu ma sa'alahu 'abduhu li waqtihi al-muqaddar aw liya'tiyahu akthar. Fatabarakallahu rabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang melarang hamba-hambanya untuk mengabulkan doanya apabila hamba tersebut berdoa kepada Allah. Karena sebuah hikmah. Dan Allah mengetahui dengan apa yang baik bagi hamba tersebut, baik berupa pemberian ataupun pelarangan. Mana yang lebih baik Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian dan terkadang terlambat apa yang diminta oleh hamba. Tidak langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang lebih banyak dari apa yang dia minta. Wa tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah bagi Rabb alam semesta ini. Qauluhu wa li muslimin wa li yu'azzimu ar-raghbah. Dan ucapannya untuk orang berislam, hendaklah dia mengagungkan permintaan. Ai fi su'alihi rabbahu hajatah. Kalau sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, fa innahu yu'til 'azaima karman wa judan wa ihsanan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang besar karaman sebagai kemurahan dari Allah, wujudan, kedermawanan dari Allah, wa ihsan, perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala la yata'azamuhu syai'a'dha. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa besar dengan sesuatu yang diberikan oleh seorang hamba. Aila syai'an indahu bi'azim. Maksudnya adalah tidak ada yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in 'azama fi nafsil makhluqat. Meskipun besar di dalam diri makhluk tersebut, lianna sa'ilal makhluk la yas'alu illa man yahunu alaihi badluh bidzillah. Karena orang yang meminta kepada makhluk, maka dia tidak meminta kecuali orang yang ingin merendahkan diri ke hadapan makhluk tersebut. Bi khilafi rabbil alamin fa inna ata'ahu kalam.
Beda dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Sesungguhnya pemberian Allah itu adalah ucapan. Yaitu ucapan itu maksudnya firman Allah dalam surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu maka dia hendaklah mengucapkan kun, maka jadilah. Fa subhana man la yaqdirul khalqa qadrah la ilaha illa ghairuhu wa la ghabbar siwa. Maha suci Allah. Siapakah yang yaqdirul khalqa qadrah, yang menetapkan penciptaan, ketetapan atas penciptaan tersebut? Tidak ada ilah yang selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, intinya bab yang ke-53 ini adalah penjelasan tentang hukum mengucapkan Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Maka ini tidak diperbolehkan, disebut oleh para ulama rahimahumullah. Adapun makna hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggantungkan permintaan maghfirah, rahmat dari selain Allah Subhanahu rahmat dari Allah digantung dengan kehendak Allah. Ini nggak boleh. Seperti tadi, ya Allah rahmati aku jika engkau kehendaki. Ini nggak boleh. Ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Ini nggak boleh. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berkuasa yang meminta dengan sepenuh hati tanpa ada gantung, hal yang tergantung. Wa yu'allilu dzalika bi anna ta'liq at-talab min Allah al-masyah yush'iru bi anna Allah yuthqiluhu syai' min hawaij khalqi aw yatarruhu syai' ila qada'iha. Dan diberikan illah, yaitu illah itu adalah sebab bahwa tergantungnya permintaan dari Allah atas kehendak ini memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala berat dimintai sesuatu dari hajat-hajat makhluk, atau Allah terpaksa mengabulkan hal tersebut. Dan ini bertentangan dengan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala dia yang maha kaya, maha terpuji. Allah bisa berbuat apa saja yang sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa putus asanya seorang hamba di dalam doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menggantikannya walaupun tarfatain, walaupun hanya sekedar berkedip mata. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Jadi dalam hadis ini larangan untuk bergantung permintaan kepada Allah, permintaan maghfirah dari Allah dengan kehendak. Dan penjelasan atas larangan tersebut. Jadi penjelasannya ada dua. Yang pertama menunjukkan kepada hamba tersebut putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua adalah menunjukkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun. Allah tidak dipaksa dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, 15 menit saja. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dua bab pembahasan yang telah kita simak bersama, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon biasa di 0218236543. Nah Ustaz, yang pertama ada dua pertanyaan senada, diantaranya dari Bapak Jaja yang berada di Kalideres dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita mengucapkan salam kepada sekumpulan teman-teman kita dan kita tahu di situ ada salah satu orang non muslimnya, apakah kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam, dan bagaimana jika sebaliknya
orang non muslim tersebut masuk atau mengetuk rumah kita sambil mengucapkan assalamualaikum, apakah perlu kita jawab, Ustaz? Nah, mohon jawaban dan penjelasannya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukum mengucapkan salam atas orang kafir, maka yang pertama, kita tidak diperbolehkan untuk memulai salam, mengucapkan salam atas orang kafir. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa tidak boleh memulai mengucapkan salam atas orang kafir. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di sebuah jalan, maka paksalah mereka kepada jalan yang lebih sempit. Di sini dilarang untuk memulai mengucapkan salam terhadap orang-orang kafir. Sebabnya adalah mengucapkan salam adalah doa kepada Allah agar orang tersebut diberikan keselamatan, rahmat. Dan ini tidak diperbolehkan untuk orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Lalu apabila seorang kafir mengucapkan salam atas orang beriman, maka bagaimana? Maka jawabannya adalah, jika orang kafir mengucapkan salam, maka kita mengucapkan salam. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Jika ahlul kitab mengucapkan salam atas kalian, maka ucapkanlah semoga atas kalian juga. Ya. Jadi menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang kafir tersebut dan tidak menambahkan. Taib. Kalau seandainya apa yang ditanyakan tadi, kumpulan manusia, di antara manusia tersebut ada yang kafir, ada yang muslim, ya. Maka bagaimana cara mengucapkan salamnya? Jadi yang disyariatkan adalah hendaknya seorang mengucapkan salam jika terdapat orang-orang muslim. Dan yang dimaksud dengan salam tersebut adalah untuk orang-orang beriman. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, "Idza marratum biqaumin fihim muslimun wa kuffar fasallimu 'alal muslimin." Jika kalian melewati suatu kaum, di dalamnya terdapat kaum muslimin, kaum kafirin, maka ucapkanlah salam atas orang-orang beriman. Ya. Jadi mengucapkan secara umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang kafir ternyata menjawab juga bagaimana? Ya tidak mengapa. Ya. Tetapi tujuan kita adalah memberikan salam kepada orang-orang muslim. Intinya boleh mengucapkan salam atas ke sebuah perkumpulan yang tergabung di dalamnya kaum muslimin, kaum kafirin. Ya. Dan seseorang boleh kalau seandainya mengucapkan salam kepada orang kafir, Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Begitu juga kepada kumpulan yang di dalamnya adalah kaum muslimin, kemudian kaum kafirin, maka mengucapkan Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita berucap dalam doa, jika memang itu keputusanmu, maka aku ridho ya Allah atas apa yang engkau putuskan, atau berucap dengan doa mengucapkan semoga Allah meridhoi. Apakah doa tersebut boleh diucapkan, Ustaz? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah seorang muslim berdoa dengan redaksi seperti, ya Allah, jika memang ini keputusanmu, maka aku berdoa begini dan begitu. Lalu ada orang lain juga mendengarkan doa tersebut dan mengaminkan semoga Allah mengabulkan doa tersebut. Yang jelas,
Hukum berdoa dengan kalimat bersyarat, ya Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Maka jangan kita mengucapkan doa yang seperti ini, ya. Tetapi kita boleh berdoa dengan yang mengandung penyerahan takdir. Seperti misalkan, ya Allah, jika perkara ini baik bagiku, maka takdirkanlah. Jika perkara ini buruk bagiku, maka jauhkanlah. Nah, ini diperbolehkan. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz, kami ajukan. Ya Ustaz, bagaimana cara mengucapkan masuk ke rumah kita yang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang Ustaz? Apakah ada bacaan salam yang lain atau salam seperti biasa? Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Rasul sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri sebagai salam yang datang dari Allah, penuh berkah dan kebaikan. Maka berarti di sini jika yang dimaksud dengan mengucapkan salam kepada diri sendiri adalah jika rumah itu ada penghuninya, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Jika kosong, maka salam itu ditujukan kepada diri sendiri. Jadi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada penghuninya, untuk orang yang ada dalam untuk orang yang ada dalam rumah tersebut. Kalau tidak ada, berarti kembali kepada diri sendiri. Lalu kalau kita masuk ke dalam rumah yang baru yang belum ada penghuninya, bagaimana? Maka ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khaira al-mulaj wa khaira al-makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna." Kemudian mengucapkan salam atas penghuninya. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairal mulaj. Ya Allah, aku mohon kepada engkau tempat tinggal yang baik. Wa khairal makhraj, dan tempat keluar yang baik. Bismillah, dengan nama engkau ya Allah. Walajna, kami masuk. Bismillah kharajna, dan dengan nama Allah ya Allah kami keluar. Wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna, dan hanya kepada Allah wahai Rabb kami bersandar, bertawakal. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada penghuni rumah jika memang ada. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan. Kami tunggu di 0218236543. Nah, jika ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Halo? Ya. Halo? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Hah? Dengan ibu siapa di mana? Kan acara sekarang di Rojan, Ustaz. Iya, betul. Ibu dengan siapa di mana? Dari Padang, Ustaz. Iya, dari Padang. Ibu, silakan. Pertanyaannya ya, langsung ke pertanyaan. Sekarang langsung. Iya, langsung, Bu. Itu yang mau ditanyakan meleset sedikit, Ustaz. Seandainya kita sudah baik sama orang itu apa juga sama kita, bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana orang itu tetap berbuat tidak baik terhadap kita, begitu Bu ya? Ya, baik. Ditunggu ya jawabannya. Nah, silakan Ustaz. Kita sudah baik sama orang itu. Nah, ya baik, kami memahami pertanyaan Ibu. Ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz. Kemudian seseorang berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain tidak berbuat baik kepada kita, maka teruslah berbuat baik kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut benar-benar merasakan bahwa perbuatan baik kepada dia benar-benar tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu imbalan ataupun sesuatu kebalikan. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp.
ada pertanyaan, ya Ustadz, bolehkah jika seseorang berdoa dan dia memiliki anak yang kekurangan mental dan orang tuanya berdoa, bolehkah agar anaknya itu dicabut nyawa duluan sebelum orang tuanya, karena khawatir sepeninggal orang tuanya anaknya tersebut tidak ada yang mengurusnya, Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini adalah keresahan kalau seandainya seorang anak diwafatkan, keresahan dari orang tua yang memiliki anak yang mungkin cacat, mungkin tidak normal, maka akhirnya nanti kalau seandainya dia orang tuanya meninggal terlebih dahulu, nanti anaknya kasihan dan seterusnya. Maka yang paling utama kita lakukan sekarang adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan siapa yang menjaga, maka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesabaran dalam menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Jadi orang tua hendaknya dia berdoa yang baik-baik, berdoa yang terbaik untuk anaknya di dunia dan di akhirat, dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabun muajjal. Tidak ada seorang pun yang dapat meninggal kecuali dengan izin Allah, sebagai ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Satu pertanyaan terakhir mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon. Kami tunggu di 021 823 6543. Silakan. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, di mana, mohon maaf? Suwiryo di Bekasi. Nah, silakan Bapak Suwiryo. Ini mau tanya. Iya, silakan Pak. Ini antara murid sama guru istilahnya. Kalau bukan muhrim, cipika-cipiki itu hukumnya gimana ya? Iya, cukup itu aja Bu ya, Pak. Ya, itu saja Bapak, cukup ya? Iya. Nah, baik, ditunggu jawabannya. Nah, bagaimana Ustaz? bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya pahami dari pertanyaan Bapak adalah apa hukumnya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Walaupun itu ustadz misalkan, ataupun berjabat tangan, ataupun cipiki dengan seorang yang bukan mahramnya. Hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum min makhidhin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillah. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik atau lebih ringan daripada dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, inilah usafihun nisa. Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak berjabat tangan kecuali dengan istrinya dan budak-budaknya. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qat illa imra'ah yamlikuha. Tidak pernah tangan Rasulullah SAW menyentuh tangan perempuan sekalipun kecuali perempuan yang dia miliki istrinya dan budak-budaknya. Maka diharamkan, bahkan wallahu alam dia termasuk dosa besar bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya dan dia menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan termasuk di dalamnya juga adalah bersentuhan meskipun di belakang surban, misalkan tangan si ustadz ini dilapisi dengan surban kemudian salaman dengan perempuan, maka ini tidak dilakukan, ya, untuk menutup celah agar tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah berikan keberkahan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dan juga memberkahi pertemuan di kesempatan hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faidah bagi kita semua. Dan jazakumullah khairan kepada kru yang
berada di sana yang sudah membantu terlaksana acara di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan, dan juga untuk Anda para pemerhati roja sekalian yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Demikian kami undur diri dan kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.